私たちと共に。もっと強くなれ、レイジ。俺が誰か知りたいか。ダメだろ。山風に飲まれたんじゃ。Dulu, Reiji sempat terluka saat sedang berlatih dengan kakaknya yang bernama Shinji. Meskipun terluka, Reiji sama sekali tak masalah dan lukanya pun tak terlalu serius. Ayah mereka memuji keahlian Shinji yang katanya banyak berkembang. Setelah itu, Shinji pun meminta maaf karena di latihan tadi sudah membuat Reiji terluka. Bagi Reiji, hal itu bukan masalah dan justru siap untuk jadi batu loncatan Shinji. Karena rupanya, Shinji adalah pewaris keluarga yang memang dituntut jadi kuat. Namun, bagi Shinji, Reiji itu bukan batu loncatan dan akan selalu jadi saudaranya. Keduanya pun sangat akur, saling mendukung satu sama lain. 俺もつい力入っちゃって加減できなくてさ。俺が何かとちったら、その時はフォロー頼むね。ああ。そうだ。Mereka tumbuh besar sebagai anak kembar dan dunia sekitar terasa sama. Namun lama-kelamaan, Reiji pun akhirnya menyadari kalau Shinji selalu lebih baik. Pada akhirnya, Reiji mengagumi abangnya dan hidup di balik bayang-bayang Shinji. Hingga suatu hari, sang ayah pun meminta Shinji untuk melakukan ujian terkahir. Ujian itu adalah ritus pedang, yaitu ritual untuk menetapkan Shinji jadi pewaris keluarga. Di hutan belakang rumah mereka ada sebuah gua yang dikenal dengan Winds Hollow. Di sana ada sebilah pedang yang disebut sebagai pedang gaib badai neraka. Dan sebagai pewaris keluarga, Shinji harus menaklukkan roh di dalam pedang itu. Karena katanya, pedang itu bukan pedang biasa dan dirasuki oleh Mononoke. Dewa koyoi, Jin no gi o toriikonau. Yoto, Yamakaze. Malam harinya, mereka pun lalu mengantar Shinji ke depan gua tersebut. Shinji pun berjanji pada Reiji, kalau dia tak akan lama dan akan segera kembali. Reiji dan ayahnya akan menunggu di luar dan berpesan agar Shinji hati-hati. Shinji pun lalu masuk sendiri ke dalam gua yang dijaga oleh para penjaga. Namun siapa sangka, malam itu justru menjadi malam yang tragis. Saat kembali, Shinji justru membunuh ayahnya sendiri tepat di hadapan Reiji. Dia pun membantai para penjaga dan berubah menjadi sosok yang haus darah. Shinji mengatakan, kalau kemampuan Reiji yang sekarang bukan tandingannya. Reiji pun menduga, kalau kakaknya sudah dikuasai oleh pedang itu sendiri. Shinji pun menangis dan meminta Reiji jadi kuat agar bisa membunuhnya. Reiji menjadi satu-satunya orang yang dibiarkan hidup oleh abangnya. もっと強くなれ、レイジ。なんだ、どうしてなんだ、兄さん。 Di ilusi ciptaan Fuyo, Reiji bertarung mati-matian melawan ilusinya Shinji. Meskipun ilusi Shinji bicara pada Reiji, namun, Reiji menyadari dia itu cuma ilusi. Yang dimana, melawan ilusi Shinji pun tak membantu Reiji memahami kakaknya. Selain itu, Reiji sudah berjanji pada kakaknya akan ada di saat Shinji gagal. Oleh karena itu, Reiji harus mengalahkan ilusi ini dan bertemu dengan Shinji yang asli. Ilusi ini mengatakan, kalau Reiji masih terlalu lemah untuk bisa membunuhnya. Sampai akhirnya, keduanya saling beradu tebasan dan jadi akhir duel ini. Di sisi lain, Ichika sedang sibuk berduel melawan ilusi ibunya sendiri. Ilusi ini pun meminta Ichika agar berhenti menjadi agen biro espionase. Dan tak butuh waktu lama, Ichika pun berhasil mengalahkan si sosok tersebut. Bagi Ichika, sosok ilusi itu tak akan bisa mengalahkan dirinya sekarang. Dan butuh dari sekedar ilusi untuk bisa mengalahkannya. Ichika pun akhirnya berhasil keluar dan menyusul Reiji yang keluar pertama. Berarti tinggal Jiro dan juga Rago yang masih berada di dalam lotus tersebut. Hanya kurang dari 10 menit, Ichika dan Reiji sudah berhasil keluar. Yang dimana, lotus itu memunculkan kerapuhan emosional subjeknya jadi nyata. Situasi Jiro dan Rago terbilang unik, karena dua jiwa yang menyatu menjadi satu. Sementara itu, Jiro dan Rago sedang dibuat kesusahan melawan si makhluk hitam. Makhluk ini pun bicara dan bertanya, apakah Jiro ingin tahu siapa si makhluk ini? Jiro jelas penasaran, karena sebelumnya Jiro tak pernah bertemu makhluk tersebut. Makhluk itu pun meledakkan auranya yang mengejar Jiro sehingga masuk ke dalamnya.
lotus ciptaan Fuyo pun langsung berubah jadi warna hitam. Fuyo kehilangan kendali atas lotus buatannya dan tak bisa ikut campur. Itu artinya, Jiro dan Rago harus menerobos keluar sendiri tanpa bantuan Fuyo. なんじゃこれは。しかしまずいな。どういうこと？このまま潰されるぞ。 Jiro dan Rago ditunjukkan satu tempat yang entah di mana. Dan siapa sangka, di tempat itu ada Dead Obsidian yang sebelumnya menyegel Rago. Hal ini membuat Jiro bingung, kenapa Dead Obsidian bisa ada di tempat ini. Di sana ada seorang pria yang memuji dan berterima kasih menyebut nama Rago. Sehingga sudah jelas, Jiro sedang ditunjukkan masa lalu si makhluk hitam tadi. Yang secara mengejutkan, Rago yang dimaksud adalah Rago yang sama. Pria ini menganggap, kalau semua kebaikan yang dia dapat berasal dari Rago. Namun, Rago tak membenarkan hal itu dan dia sendiri pun tak melakukan apa-apa. いやー、おかげさまで今年も豊作で。毎日毎日てめえもよく飽きねえな。豊作はたまたま気候が良かっただけだし。 Pria itu mendapat kabar kalau Mononoke dan Oni telah menyerang desa lain. Namun, tak ada satupun Mononoke yang datang untuk menyerang desa ini. Rago dianggap dewa penjaga desa ini yang membuat si pria sangat bersyukur. Yang padahal, Rago sudah menjelaskan kalau kebetulan dia menyukai tempat ini. Setelah mengobrol dengan Rago, pria ini pun meninggalkan tempat ini. Dia pun sempat memberikan makanan pada Rago sebagai tanda terima kasihnya. Dan ya, semua ini adalah kenangan si makhluk hitam sebelum masuk Dead Obsidian. Itu artinya, makhluk hitam besar yang dihadapi Jiro tadi itu adalah Rago. いてくれるだけで、それだけで村の人間は助かってんだ。まさかと思うが、もしかしてこれって。 Kenangan Rago itu pada tahun 1970, yang tepatnya di masa Shogun ke-8. Di mana pada masa itu, manusia takut dan sangat menghormati Mononoke. Tak lama, Rago kedatangan sahabat lamanya pria Mononoke yang bernama Amagi. Rago menyukai tempat ini karena Dead Obsidian sehingga tak diganggu Mononoke lain. Meskipun Dead Obsidian dianggap racun, namun bagi Rago tak masalah. Rago pun baru ingat kalau Mononoke yang bicara di tablet saat itu adalah Amagi. Itu artinya, Amagi adalah dalang yang membebaskan Rago dari segelnya. そうで何よりだ。古きと。思い出した。間違いねえ。 Amagi datang memberitahu kalau manusia sedang gencar memburu Mononoke. Mereka sangat aktif dan terorganisasi dan didukung oleh Keshogunan. Dan mereka membentuk pasukan rahasia anti Mononoke yang bernama Oniwaban. Banyak kenalan dan rekan Amagi yang dibunuh oleh kelompok Oniwaban. Oniwaban mengatasnamakan perdamaian untuk menyerang Mononoke. Selain itu, ada juga beberapa Mononoke yang malah bergabung dengan Oniwaban. Dan tujuan Amagi ke tempat ini untuk mengajak Rago bergabung kelompoknya. Tujuan kelompoknya pun sudah jelas, yaitu untuk melawan Oniwaban. Yang dimana, Amagi ingin manusia tetap menghormati dan takut pada Mononoke. が能動的かつ組織的にモノノケ狩りを行う対モノノケ集団を秘密裏に組織していたらしい。私たちと共に。 Namun, Rago memilih tak memihak dan tak akan bergabung kubu manapun. Jawaban itu membuat para Mononoke jelas merasa tak terima. Rago tak peduli Mononoke atau Oniwaban dan hanya peduli pada dirinya sendiri. Amagi pun paham logika Rago dan akan kembali besok mendengar jawaban Rago. Yang dimana, Rago belum memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Selain itu, Rago pun tak menyadari ambisi Amagi yang sebenarnya. Besoknya, Rago pun melihat Amagi yang kembali datang menemuinya. Namun, kedatangan Amagi kali ini membawa hadiah untuk Rago. Dan siapa sangka, Amagi telah membunuh pria yang dekat dengan Rago dan membawa kepalanya. Hal itu membuat Rago emosi dan satu serangannya meratakan desa tersebut. 飯がうまい。 Desa itu langsung hancur tak tersisa dan semua rekan Amagi pun ikut binasa. Meski begitu, Amagi masih bisa selamat dengan luka yang sangat parah. Dia pun sama sekali tak menyangka kalau kekuatan Rago akan sebesar ini. Amagi mengatakan kalau manusia akan menyalahkan Rago atas kejadian ini. Bisa dibilang, Rago yang membawa pembantaian ke depan pintu mereka. Rago diberikan pilihan sulit antara bergabung dengan Amagi atau dimusuhi manusia dan Mononoke. Dan apapun pilihan Rago, tak akan membuat konflik berakhir. やはり放っておかなくて正解だったな。私と共にお庭番を潰すか。 Rago pun teringat omongan si pria yang bersyukur Rago ada di desa ini.
Rago dianggap sebagai dewa dan kehadirannya dianggap penyelamat. Rago sudah muak dengan semuanya dan memilih tersegel di Dead Obsidian. Semua itu adalah kenangan Rago sebelum akhirnya tersegel sangat lama. Bukan manusia yang menyegel Rago, melainkan keputusan Rago sendiri. Setelah keluar dari Dead Obsidian, Rago amnesia sehingga tak mengingatnya. Namun bagi Jiro, keputusan Rago itu justru malah kabur dari masalahnya. Dan sekarang, Rago sudah tak sendirian lagi dan itu adalah pilihannya. Rago pun tak menyesali pilihannya yang sekarang menyatu dengan Jiro. Namun, ilusinya Rago tak menerima ini dan tak mau berpihak kubu manapun. Dia pun menganggap Jiro pengganggu yang harus segera dilenyapkan. Singkatnya, Jiro akhirnya berhasil keluar setelah mengalahkan ilusi Rago. Entah ini keberhasilan biasa atau besar, semuanya tergantung yang dilihat Jiro. Jiro pun lalu menceritakan semuanya dan memberitahu mereka tentang Amagi. Entah apa rencana Shiba, dia melihat kontak Usumi dan melarang Hana melapor atasan. Dan katanya, mereka baru saja mendapatkan kartu truf yang sangat menarik.